Halo guys, kembali lagi bersama Sasa di channel C11. Kali ini, Sasa akan menceritakan alur cerita dari film Tunnel 2016. Di dalam film ini, menceritakan seorang pria yang akan merayakan ulang tahun untuk anaknya. Akan tetapi, ketika dalam perjalanan pulang, ia terjebak di dalam sebuah terowongan yang runtuh. Ia terjebak berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Apakah ia akan selamat? Dan bagaimana perjuangannya untuk hidup? Jika kalian penasaran dengan kisahnya, yuk simak video ini. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Lee Jung So. Terlihat, pria ini sedang mengisi bahan bakar mobilnya di sebuah pom. Ia juga membeli 2 botol air mineral di pom itu. Kemudian, ia pulang untuk merayakan pesta ulang tahun putrinya yang bernama Sojin. Perjalanan pulang, ia melewati sebuah terowongan. Jung So mengendarai mobilnya dengan sangat tenang di terowongan itu. Namun tiba-tiba, lampu terowongan mulai mati. Ia juga mendengar sesuatu seperti reruntuhan. Dan ternyata, terowongan itu runtuh. Jung So berusaha menghindari reruntuhan dengan menambah laju mobilnya. Namun naasnya, ujung terowongan masih jauh. Ia pun tertimpa reruntuhan itu bersama dengan mobilnya. Dan film pun dimulai. Terlihat, Jung So bangun dari pingsannya. Matanya memerah, wajahnya ketakutan. Mobilnya hancur terkena reruntuhan itu. Jung So bingung karena terjebak di dalam terowongan itu. Kemudian ia mengambil ponselnya dan berusaha menelpon seseorang untuk meminta bantuan. Namun naasnya, tidak ada sinyal. Jung So berusaha mencari-cari sinyal dan pada akhirnya ia berhasil menelpon petugas penyelamat. Ia meminta bantuan kepada tim penyelamat. Jung So mengatakan bahwa ia terjebak di dalam sebuah terowongan yang runtuh. Jung So hanya bisa pasrah menunggu bantuan dari tim penyelamat. Jung So menyesal melewati jalan itu. Kemudian, ia minum air sangat banyak tanpa memikirkan bahwa ia akan terjebak di situ dalam jangka waktu yang sangat lama. Setelah mendapat telepon dari Jung So, petugas penyelamat datang di tempat lokasi yang telah diberitahukan Jung So. Dan mereka pun sampai di lokasi itu. Ternyata terowongan runtuh cukup parah. Tim penyelamat terheran-heran dan hanya bisa bergeleng-geleng melihat reruntuhan itu. Tak lama kemudian, runtuhan terowongan tersebar di televisi dan di dunia maya. Istri Jung So melihat berita tentang runtuhnya terowongan di sebuah televisi pada saat ia belanja di mall. Dan ketika petugas televisi menyebut nama Jung So yang terjebak di terowongan itu, istri Jung So kaget mendengar semua itu. Jung So mendapat telepon dari seseorang dan ternyata itu adalah wartawan televisi yang ingin mencari tahu bagaimana keadaan Jung So. Melihat itu, kapten dari tim penyelamat memarahi wartawan televisi karena jika ia terus menelponnya, baterai ponsel Jung So akan habis dan tim penyelamat tidak bisa mencari informasi tentang keberadaan Jung So jika baterainya habis. Tak lama kemudian, Jung So kembali menelpon petugas penyelamat. Kapten Deok Kyung mengangkat telepon itu dan mengatakan bahwa mungkin ia akan diselamatkan dalam waktu seminggu. Jung So harus bisa menghemat air dan makanan agar bisa digunakan dalam waktu seminggu. Kapten Deok Kyung juga menanyakan posisinya di mana. Kemudian Jung So mengatakan bahwa ia melihat sebuah kipas ventilasi. Kapten mulai melihat peta terowongan dan mulai memprediksi keberadaan Jung So. Tak lama kemudian, Jung So juga mendapatkan telepon dari istrinya. Jung So mengatakan kepada anaknya bahwa ia sedang ada tugas mendadak dan tidak bisa menghadiri pesta ulang tahun putrinya itu. Jung So hanya bisa pasrah di dalam terowongan itu. Para tim penyelamat
mulai mencari jalan yang tercepat untuk menyelamatkan Jungso. Mereka memutuskan melalui pintu selatan, karena menurut mereka, dengan melewati pintu selatan merupakan cara yang paling efektif untuk sampai di titik di mana Jungso terjebak. Keesokan harinya, para tim penyelamat kembali mendatangi lokasi itu. Mereka mendatangi di terowongan dari pintu selatan, karena di pintu selatan terowongan masih belum runtuh sepenuhnya. Para tim penyelamat memeriksa seberapa dalam runtuhan itu dengan menggunakan drone. Namun sayangnya, ketika drone mulai masuk, sinyal tidak ada. Akhirnya Kapten Gyu-kyung bersama dengan rekan-rekannya memutuskan untuk masuk dan memeriksa keadaan di dalam terowongan. Ketika klakson dibunyikan oleh rekan Daekyun, suara klakson terdengar sampai di telinga Jungso. Ini menandakan bahwa Jungso tidak jauh dari lokasi itu. Ketika Kapten Gyu-kyung sedang bertelepon dengan Jungso, tiba-tiba terowongan kembali runtuh. Kapten Gyu-kyung bersama rekannya berusaha sekuat tenaga agar terhindar dari runtuhan. Akhirnya, kapten dan rekannya berhasil keluar dari terowongan dengan selamat. Singkat cerita, Jungso yang masih terjebak di dalam terowongan meminum air hanya seukuran tutup botol, agar air tersebut dapat ia pertahankan dalam seminggu ke depan. Begitupun ketika ia makan kue, ia hanya makan kue sedikit karena makanan satu-satunya yang ada di mobil itu adalah kue ulang tahun anaknya. Ketika ia sedang beristirahat, ia mendengar sesuatu dari belakang mobilnya, dan ternyata itu adalah seekor anjing. Jungso mendengar suara seseorang. Kemudian Jungso mengikuti kemana anjing itu pergi. Ia mengikuti anjing itu guna untuk mencari tahu apakah memang ada seseorang yang juga terjebak di situ. Ternyata benar, ada seorang wanita yang terjebak di situ. Wanita itu bernama Min-a, dan ternyata anjing itu milik Min-a. Min-a terjebak dan tak bisa bergerak karena tubuhnya tertutup oleh beberapa batu dari reruntuhan. Jungso berusaha mendorong batu itu, namun batu tidak bergerak sama sekali. Min-a haus, kemudian Jungso memberikan minuman kepada Min-a, meskipun persediaan air cuma sedikit. Wanita itu juga meminjam ponsel Jungso untuk menelpon ibunya. Wanita itu berbicara sangat lama di telepon. Padahal Jungso ingin menghemat baterai ponselnya. Namun apalah daya, demi menolong seseorang ia rela melakukan itu. Kemudian Jungso kembali ke mobilnya. Ia kembali memakan sedikit kue. Lalu ia pun tidur sebentar. Ketika ia mau tidur, anjing tadi memakan semua kuenya. Jungso merasa sangat sedih dan marah karena ia sudah tidak mempunyai persediaan makanan lagi. Tak lama kemudian, Min-a memanggil Jungso. Kemudian Jungso menemui Min-a. Rupanya Min-a sudah tidak tahan lagi berada di terowongan itu. Kemudian ia kembali meminta air kepada Jungso. Jungso pun mengambilkan air. Ia membagi air itu untuk Min-a. Ketika Jungso kembali membawakan air ke mobil Min-a, Min-a sudah tak sadarkan diri. Jungso berusaha membangunkan Min-a, dan ternyata Min-a sudah tiada. Jungso kembali menelpon Kapten Gyu-kyung dan menanyakan apakah masih lama lagi, karena persediaan air sudah mulai habis. Kemudian Kapten Gyu-kyung menyarankan untuk meminum air kencing. Sementara itu, para tim penyelamat berusaha keras untuk menggali terowongan itu dan mencari keberadaan Jungso. Jungso mulai memasukkan air kencingnya ke dalam botol untuk persediaan minumnya nanti. Sekarang, teman Jungso satu-satunya di terowongan itu hanyalah seekor anjing milik Min-a. Di mulut anjing terdapat bekas makanan. Jungso mencicipi apa yang dimakan anjing itu, dan rasanya lumayan enak. Kemudian ia mencari tahu di mana anjing itu memperoleh makanan. Dan Jungso menemukan apa yang dimakan anjing itu. Dan ternyata sebuah makanan anjing. Karena Jungso sangat lapar dan tidak ada makanan sama sekali,
Ia pun bertahan hidup dengan memakan makanan anjing itu. 10 hari telah berlalu, namun petugas penyelamat belum bisa menyelamatkan Jungso. Karena Jungso sangat haus, ia pun kemudian minum persediaan minumannya, yaitu kencingnya sendiri. Kemudian ia mendengar suara tetesan air, dan ternyata benar, itu adalah tetesan air. Meskipun tetesan air sangatlah sedikit, namun Jungso berusaha untuk mengambil air itu dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit. Tim penyelamat terus berusaha siang dan malam untuk menggali terowongan itu dengan menggunakan alat berat. Penggalian sudah sampai pada titik paling dasar, dan Jungso akan segera diselamatkan. Semua orang merasa senang, termasuk istri Jungso. Namun ketika ia ditelepon, Jungso masih belum melihat apapun dari dasar. Ia juga tidak melihat pergerakan apapun, padahal penggalian sudah sampai titik dasar. Melihat keanehan ini, kemudian para petugas mengecek peta terowongan, dan setelah mereka amati, ternyata mereka salah menggali. 14 hari mereka bekerja untuk menolong Jungso, ternyata sia-sia saja. Mereka harus pindah tempat yang seharusnya dan mulai menggali dari awal. Mendengar semua itu, Jungso merasa sangat stres. Ia sudah tidak tahan berada di terowongan itu. Ia berbicara kepada istrinya bahwa ia sudah tidak tahan berada di terowongan itu. Namun istrinya terus memberikan semangat pada Jungso. Baterai ponsel Jungso juga mulai habis, dan akhirnya komunikasi pun terputus. Jungso hanya bisa pasrah di dalam sana tanpa persediaan makanan dan tanpa air. Kasus Jungso yang terjebak di terowongan menjadi berita teratas yang dibicarakan di acara televisi. Menurut mereka, tak mungkin seseorang bertahan hidup lebih dari 19 hari dengan kondisi cuaca yang sangat dingin. Jungso di dalam terowongan sudah sekitar 23 hari. Rasanya tidak mungkin jika Jungso masih hidup tanpa persediaan makanan. Padahal di dalam terowongan, Jungso masih hidup menunggu bantuan dari tim penyelamat. Singkat cerita, di hari ke-25, para tim penyelamat dan para petinggi negara membicarakan kasus ini. Para petinggi negara ingin menutup kasus ini dan akan membangun terowongan baru di tempat berbeda. Kasus ini sudah menghabiskan banyak biaya, dan menurut mereka, Jungso juga sudah mati. Namun Kapten Dukyeon menolak semua itu. Ia ingin tetap menyelamatkan Jungso. Di terowongan, Jungso berusaha mencari jalan keluar. Para pekerja yang menggali terowongan mulai putus asa menangani kejadian ini. Tapi ada satu orang yang terus memberi semangat pada mereka. Kemudian mereka melanjutkan bekerja. Ketika memotong pipa besi dengan gerinda, tiba-tiba separuh mata gerinda patah dan mengenai salah satu petugas dan tewas. Singkat cerita, semua putus asa. Kemudian atasan tim penyelamat menyuruh istri Jungso untuk menandatangani surat penutupan kasus ini. Dengan berat hati, ia menandatanganinya. Kemudian istri Jungso menyatakan kasus penutupan ini di sebuah radio. Jungso mendengar apa yang dibicarakan istrinya di radio bahwa kasus ditutup. Jungso sangat sedih. Ia hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Hari ke-27, kasus ini resmi ditutup. Sedangkan Jungso terus mencari jalan keluar karena ia mengetahui bahwa tidak ada lagi yang membantunya. Meskipun kasus sudah ditutup, namun Kapten Dukyeon terus ingin mencari Jungso. Ia nekat masuk ke dalam terowongan dengan bantuan alat berat. Ketika ia mulai mendengar getaran suara di dasar terowongan, Dukyeon diangkat naik ke atas. Bahan peledak sebentar lagi akan dinyalakan untuk membersihkan puing-puing dari terowongan itu. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan keadaan Jungso. Karena peledak dinyalakan, maka di dalam terowongan terjadi guncangan. Jungso bergegas menuju mobilnya. Ia membunyikan klakson mobilnya untuk memberitahu bahwa ia masih hidup. Klakson terus dibunyikan. Dukyeon
Mendengar bunyi klakson itu, lalu para tim penyelamat berlari memberitahu petugas lainnya agar tidak menyalakan bahan peledak karena Jungso masih hidup. Hari ke-35, tim penyelamat berhasil menemukan keberadaan Jungso. Ia melihat Jungso sudah lemas tak berdaya. Kemudian, Jungso dibawa keluar bersama dengan anjing itu. Para reporter stasiun televisi mulai memadati lokasi itu. Kemudian Jungso dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan helikopter. Kondisi Jungso membaik dan ia pulang bersama istrinya. Ketika melewati terowongan, nampaknya Jungso masih trauma akan kejadian yang menimpa dirinya. Dan film pun berakhir. Oke guys, buat kalian terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jika ada rekomendasi film yang mau diceritain, jangan lupa komen-komennya ya. Aku tunggu.